maghrib masih main benteng itu bahaya karena saya pernah sampai jatuh. Jadi jangan ditiru ya guys. Dampak positif. Tadi tuh buat dampak positif kan sih apa? Hah? Oh iya seruannya ya. Lupa gua. Dulu sering banget main benteng, petak umpet, congklak, bekel. Kelereng, terus petak umpet. Petak umpet, gobak sodor, terus paling itu aja sih. Congklak. Oke. Ya. Terus apa? Apa sih? Apa aja, masa coklat doang. Oh, congklak, terus apa lagi ya? Kayak congklak aja sih. Tajingkrik. Tajingkrik yang bantu jadi lempar terus jingkrik-jingkrik gitu loh pakai satu kaki. Permainan zaman dulu yang menurut kamu paling seru apa? Yang paling seru antara petak umpet sama betengan mungkin. Serunya karena kita gerakan, nggak cuma diam, jadi lebih berasa aja gitu mainnya. Pecah piring itu, karena di situ sensasinya sangat keren. Petak umpet, karena seru aja nyari temen, terus kadang dikerjain temennya pulang ke rumah. Jadi nyari-nyari sampai sore, padahal udah pulang orangnya. Benteng sih, kayak lari-larian, bahkan juga pernah sampai jatuh, kaki borokan juga pernah. Permainan zaman dulu. Layangan sih kayaknya. Kelihatan dari warna kulit suka main layangan. Kapan terakhir main tradisional? Wah. Pas kayaknya terakhir itu SMP. Kelas 2 SMP ya. SMP. SMK juga masih pernah sih, waktu itu di sekolah main karet, waktu itu pernah. Apa sih dampak positif dari permainan tradisional? Lebih seru, masa kecil lebih seru, lebih sigap, lebih cerdas menangani sesuatu. Melatih ini sih, motorik ya. Melatih motorik sama daya ingat juga sih. Lebih bikin pertemanan jadi jauh lebih erat, karena kan kita ketemu setiap hari. Terus juga lebih seru aja sih. Lebih banyak temennya, gak sibuk sendiri, jadi kayak lebih banyak interaksinya lah sama teman-teman. Dampak positif apa ya? Ntar dulu deh. Mikir. Permainan episode positif. Ntar dulu. A few moments later. Permainan tradisional, apa tadi pertanyaannya? Senang aja sih. Terus sama ya bikin bahagia aja. Sumpah. Nggak bisa. Apa dampak negatif dari permainan tradisional? Dampak negatifnya kalau mainnya lupa waktu sih ya. Kayak maghrib masih main benteng itu bahaya karena saya pernah sampai jatuh. Jadi jangan ditiru ya guys. Dampak negatif, lupa waktu, itu juga bisa kan, karena kadang sampai maghrib juga kan bermain bola. Ada hal yang membuat kita jengkel jika kita kalah. Ada juga yang bisa merusak pertemanan gara-gara mungkin kalah atau gimana. Mungkin cedera. Kalau permainan tradisional itu kan kayak banyak lari-lariannya gitu ya. Mungkin kayak gitu lebih mudah cedera. Oke. Kamu termasuk orang yang sering main game online nggak? Enggak. Pernah, tapi kalau kayak game-game yang cowok gitu nggak pernah sih. Pernah, cuman gak yang hobi banget main game online sih. Jujur saya kurang tertarik bermain permainan online karena kurang bisa aja gitu. Game online ya Mobile Legends, PUBG, Valorant, terus GTA 5. Lumayan sering. Mobile Legends, PUBG, sekarang juga Apex Legends baru juga main sih. Among Us. Waktu itu pernah nyoba main Mobile Legends, cuman
karena nggak bisa-bisa jadi nggak main lagi. Biasanya berapa lama waktu yang dihabiskan main game online? Selama pandemi ini berasa ya pernah main Mobile Legends itu dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Mainnya sekitar 3-4 jam lah sehari. Di selang-selang gabut palingnya 30 menit sampai 1 jam lah. Itu juga ada jedanya tapi ya guys. Kalau yang waktu itu sih kalau main Among Us karena rame-rame jadi lama. Mungkin ada sekitar 3 jaman. Sekitar 30 menit sampai 1 jam sih kalau misalnya emang lagi senggang. Apa sih dampak positif dari game online? Mungkin dampak positifnya kalau ada bahasa Inggrisnya jadi lebih ngerti bahasa Inggris kalau sambil belajar ya, tapi Kalau game online kita juga bisa bersosial sama yang jauh kan. Nggak ada dampak positifnya. Jadi menurut gue sih sekarang game online itu nggak sekedar cuman hanya main game bersama teman, tetapi game online ini udah kayak menjadi sebuah platform untuk orang-orang yang ingin bermain game online itu. Dan dampak positif tadi tuh buat dampak positif kan sih apa? Hah? Oh, positif kan ya? Ya, dan udah banyak orang-orang yang berhasil di dunia game online ini, termasuknya Mobile Legends. Apa dampak negatif? dampak negatifnya sih sebenarnya nggak jauh beda sama yang tradisional ya. Kalau kita mainnya berlebihan atau lupa waktu, itu udah pasti jadi dampaknya negatif. Ketika kita sudah candu, itu biasanya hal-hal yang kita pengen itu seperti membeli skin ataupun membeli yang sudah mengharuskan kita mengeluarkan uang, biasanya itu menurut saya itu hal yang negatif. Dampak negatifnya sama kayak game tadi, lupa waktu, terus juga boros kuota mungkin. Kecanduan gadget, kayak terlalu sering lama ngeliatin HP kan, bisa radiasi juga. Kayak gini jadi minus matanya gitu kan. Menurut kamu lebih seru permainan tradisional atau game online? Menurut saya lebih seru permainan tradisional. Ya. Seruan tradisional sih. Kalau boleh jujur sih lebih seru permainan tradisional ya, karena lebih tatap muka sama temen, ketemu langsung, ngobrol. Kalau game online kan ya kita main sendiri, walaupun emang mainnya bareng-bareng, tapi kan nggak ketemu secara langsung, nggak interaksi secara langsung. Dua-duanya punya keseruan masing-masing, cuma kalau untuk anak usia di bawah SMP mungkin seharusnya lebih ke permainan tradisional ya, karena di usia segitu masih seharusnya belum terlalu banyak mainkan game online. Tapi kalau usia gede juga bisa game online juga. Masing-masing punya keseruannya sendiri, cuman kalau yang tradisional itu mungkin karena interaksinya lebih real ya sama temen, lebih rame-rame juga, itu lebih vibes-nya lebih berasa serunya sih. Apa tadi? Aduh, ngeplay. Gue gini-gini aja. Sebenarnya game online, cuman kalau untuk secara bermain langsung ya, karena kan dari kecil kalau dengan bermain tradisional tuh kan sama-sama teman-teman ketemu langsung, bermainnya walaupun berbeda, tapi menurut gua kalau game online tuh seru-seru juga sih sebenarnya, cuman ya perbedaannya itu aja sih, dengan virtual dan gak virtual ya gitu. Jadi sebenarnya Oh iya, seruannya ya. Lupa gua. Seruannya tadi udah kayaknya deh game online.